Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai mata kuliah yang kita ampu, yaitu proses produksi 1. Saya akan berikan mungkin nanti absen melalui Google Form. Saya sampaikan lewat chat. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang mesin perkakas. Oke. Mesin perkakas. Mungkin kita pernah melihat, mereka yang pernah duduk di SMK, di bagian pemesinan mungkin akan mengenal. Tapi ketika mereka yang duduk di SMA, mungkin kalian juga akan pernah melihatnya. Atau mengenalnya dengan lewat gambar ataupun pernah di selanjutnya kita bahas yaitu tentang mesin bubut. Ya kan? Apa mesin bubut itu? Mesin bubut yaitu proses penyayatan. Pengertiannya, mesin perkakas yang digunakan untuk memotong atau merubah bentuk benda kerja yang diputar. Sedangkan mesin bubut sendiri merupakan proses pemakanan pada benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja dan kemudian didekatkan dengan pahat yang bergerak secara translasi sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Prinsip kerja dari mesin bubut itu, gerak potong yang dilakukan oleh benda kerja yang berputar atau bergerak rotasi dengan gerak makan oleh pahat yang bergerak translasi dan dihantarkan pada benda kerja. Atau yang sering kita lihat bahwa mesin bubut itu prinsip kerjanya benda kerja yang berputar, mata pisau atau cutting atau pahat yang diam. Itu prinsip kerjanya yang kita sering mengucapkan, sering melakukan, atau sering melihat pada proses pengerjaan di mesin bubut. Nah, ini ada bagian-bagian tentang mesin bubut, yaitu tentang ada gear levers, ada headstock, ada chuck, ada tool post, ada top slide, ada tailstock, ada center putter. Ini kalian harus bisa memahaminya. Apa gear levers itu? Apa headstock itu? Ada chuck, atau chuck yaitu pencekam benda atau material yang akan yang akan disayat oleh proses pembubutan. Ada parameter mesin bubut, yaitu kan parameternya kecepatan potong, yaitu cutting speed, yaitu kemampuan alat potong menyayat benda kerja dengan aman dan mendapatkan hasil yang baik pada kecepatan yang sesuai. Ada parameter mesin bubut selanjutnya, yaitu dengan gerak makan atau feed, yaitu kemampuan mesin dalam melakukan penyayatan terhadap benda kerja per satu putaran. Yang ketiga ada kedalaman pemotong atau kedalaman pemotongan atau depth of cut, yaitu kemampuan alat potong untuk masuk ke dalam sumbu benda kerja. Yang keempat yaitu parameter mesin bubut, ada waktu pemesinan atau machining time, yaitu lamanya waktu penyayatan untuk mengerjakan atau membentuk benda kerja tersebut. Selanjutnya ada macam-macam teknik pembubutan.
pada proses pembubutan ada beberapa macam teknik yang dapat diterapkan. Itu yang pertama, pembubutan silindris. Mungkin kalian pun pernah pernah membaca atau melihat atau pernah melakukan proses tersebut, gitu kan. Proses pembubutan silindris yaitu merupakan proses penyayatan di mana gerakan bubut sejajar dengan sumbu putar benda kerja tersebut. Metode pembubutan ini digunakan untuk membentuk diameter seragam seperti poros lurus. Itu contohnya. Contohnya membuat poros lurus. Jadi saya sebutkan lagi bahwa pembubutan silindris itu adalah proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Selanjutnya, pembubutan muka atau passing. Pembubutan muka merupakan proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja. Berbeda ya dengan tadi pembubutan silindris. Selanjutnya, pembubutan atau cutting off. Cutting off mungkin kalian juga pernah mengenalnya dengan kata-kata cutting off itu, yaitu merupakan pemotongan benda kerja dengan pahat bubut. Proses cutting off ini, pahat bubut yang digunakan memiliki ujung potong yang miring. Dan cutting off. Selanjutnya ada beating, ya kan? Beating yaitu merupakan pembubutan ujung atau muka di mana arah permukaan ujung pahat sejajar dengan sumbu benda kerja. Metode beating ini biasanya digunakan untuk membuat alur atau lubang besar pada permukaan ujung benda kerja. Ada pembubutan bentuk atau form turning. Pada pembubutan bentuk, ujung potong pahat pada pembubutan bentuk ini, ujung potong pahat bubut berukuran besar, membentuk kontur pada benda kerja. Ya kan? Teknologi pembubutan bentuk mirip ini seperti recessing. Perbedaannya terdapat pada bentuk pahat yang unik pada pembubutan bentuk ini. Bentuk pahat yang unik ini disebut juga dengan istilah bubut bentuk. Ada pembubutan tirus, gitu kan? Ada juga selanjutnya chamfer, ada pengeboran atau drilling, ada kartel, yaitu pembentukan pada pemegang atau pembentukan daerah pemegang yang untuk kasarnya itu. Ada chamfering. Chamfering yaitu pembubutan pada sudut benda kerja menggunakan ujung pahat, dan hasil chamfering ini dengan istilah chamfer. Nah, tadi ada pengeboran, gitu kan? Ya, tadi saya sampaikan pengeboran juga bisa dilakukan oleh pada mesin bubut, yaitu kebalikan dengan pengeboran pada mesin bor. Pengeboran dengan mesin bubut menggunakan mata bor yang tidak berputar, yang berputar pada benda kerjanya. Ada knurling, gitu kan? Ada kartel, berarti knurling itu yang saya tadi sampaikan, yaitu knurling sebenarnya bukan termasuk proses penyayatan, tetapi merupakan proses pembubutan logam yang digunakan untuk membuat pola arsiran yang tadi saya pegang itu, untuk pegangan supaya tidak licin, gitu kan. Pola arsiran yang bersilangan pada permukaan benda
kerja. Biasanya pola hasil knurling digunakan pada pegangan supaya tidak licin. Tadi kan saya sudah menyampaikannya. Selanjutnya mesin press. Ada yang tahu tentang mesin press? Pengertian dari mesin press, yaitu mesin press adalah mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda kerja dengan menggunakan pisau atau dengan menggunakan pisau cutter atau pisau press, bukan press ya, press yang berputar. Prinsip kerjanya itu pisau press berputar, sedangkan benda kerjanya bergerak secara mendatar atau melintang dengan perlahan-lahan. Atau sering dibicarakan juga, bisa didefinisikan bahwa prinsip kerja mesin press itu pisau atau cutter yang berputar, benda kerja yang diam untuk melakukan perataan permukaan. Beda dengan mesin bubut yang tadi. Kalau mesin bubut itu benda kerja yang berputar, pisau yang diam. Ada juga proses pengepresan, yaitu ada proses muka, press milling, ada press periferian atau slab milling, ada press jari, end milling. Ada bagian-bagiannya mesin press, gitu kan? Ada pontor penggerak, ada milling head, ada spindle, ada panel kontrol, ada ram, lampu, ada kolom mesin. Ini juga kita harus memahami, ini bagian-bagian yang harus kita ketahui ketika kita akan melakukan praktikum di proses produksi. Ada jenis-jenis pisau press. Di sini ada beberapa jenis. Yang sering kita gunakan itu pisau press jari, end mill cutter, gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga sering digunakan. Ada pisau press bergigi, gear milling cutter. Mungkin ini bentuknya begini. Terus ada pisau press muka, shell and mill cutter. Ada pisau press gergaji, ada slating saw, ada pisau press alur T, yaitu T slot milling cutter, ada pisau press radius cengkung dan cembung, juga ada pisau press sudut, angle milling cutter. Ada juga selanjutnya mesin scrap. Apa itu mesin scrap? Nah, mesin scrap adalah kalau kita sering dilihat, biasanya mesin scrap itu identik dengan mesin ketam atau serut. Bukan hanya di teknik sipil saja yang ada di mesin scrap itu, atau teknik bangunan ya kalau tidak salah, untuk menyerut kayu, tapi di teknik mesin terdapat mesin scrap, yaitu mesin perkakas yang mempunyai gerak lurus bolak-balik secara vertikal ataupun secara horizontal. Nah, mesin ini bisa digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang rata, yang cekung, cembung, dan yang lainnya. Prinsip kerjanya sama juga berbeda dengan yang lain. Dia memiliki masing-masing ciri khasnya. Nah, prinsip kerja mesin scrap itu benda kerja yang disayat dalam keadaan diam atau dijepit, ya kan? Oleh ragum. Kalau di mesin bubut oleh cekam, kalau di mesin scrap itu oleh ragum yang bergerak lurus bolak-balik atau maju mundur. Nah, gerakan maju untuk menyayat, sedangkan gerakan mundur tanpa penyayatan. Jadi ketika maju itu menyayat material, tapi ketika mundur dia tidak menyayat material tersebut. Ini ada bagian-bagiannya mesin scrap. Ada eretan pahat. Nah, ini kan eretan pahat. Jadi ketika ini posisinya maju tapi pahatnya ke bawah, gerak otomatis meja, pahatnya ke bawah, dari sini ada gerak otomatis meja,
Pahatnya di bawah, ketika dia maju akan menyayat benda material tersebut, tapi ketika dia mundur, dia tidak akan menyayat material tersebut. Ada lengan, ada badan mesin, ada pengaturan kecepatannya tuas, panjang langkah, itu kan ada meja. Ini disesuaikan dengan RPM-nya. RPM-nya harus dikeluarkan berapa? Penyayatan dalam berapa mili penyayatan? Sama seperti mesin bubut juga. Yang disayat benda materialnya itu berapa mili? Kecepatannya berapa? Putarannya berapa? RPM-nya yang harus digunakan berapa? Nanti akan terbentuk kehalusan dan kekasarannya. Ada jenis-jenis pahat scrub. Pahat scrub yang digunakan ada beberapa berbagai bentuk. Yaitu diantaranya ada pahat scrub kasar lurus, ada pahat scrub kasar lengkung, ada pahat scrub datar, ada pahat runcing, scrub sisi kasar, ada scrub sisi datar, scrub sisi profil, dan geometri pahat scrub. Nah, ini mungkin yang keempat adalah mesin bor. Mesin bor ini mungkin bagi kalian tidak asing lagi. Untuk fungsinya untuk melubangi, intinya begitu kan. Mesin bor ada mesin bor tangan juga ada. Nah, ini yang saya bawa itu adalah mesin bor duduk portable gitu kan. Nah, pengertian dari mesin bor itu yaitu mesin perkakas yang gerakannya memutarkan alat pemotong dengan arah pemakanannya mata bor hanya pada sumbu tersebut dan dimanfaatkan untuk membuat lubang, gitu kan, alur dan lainnya dengan presisi dan akurat. Di mata kuliah pengukuran dan meteorologi juga ada. Makanya sering kita lihat presisi dan akurat. Itu dibahas juga di mata kuliah pengukuran dan meteorologi. Sedangkan pengemuran tersebut atau pengemuran sendiri merupakan proses pemotongan dengan menggunakan mata bor dan menghasilkan lubang yang berbentuk bulat, tidak akan berbentuk kotak. Karena di mata bornya itu berbentuk poros bulat gitu kan. Oke. Nah, sama prinsip kerjanya di mesin bor. Sama dengan tidak sama dengan prinsip kerja mesin yang lainnya. Mempunyai ciri khasnya, yaitu putaran motor listrik yang diteruskan pada poros mesin sehingga poros dapat berputar dan mampu digerakkan naik maupun turun. Ya kan, kalau melubangi itu kan turun dulu baru kita naikkan karena sudah dilubangi. Atau prosesnya naik turun gitu kan dengan bantuan roda gigi lurus dan rek yang mengatur tekanan pemakanan ketika pengemburan berlangsung. Nah, ini ada bagian-bagiannya, ada bahasanya spindle, ada bahasa spindle hand, mata potong, meja, itu kan ada kelistrikannya, ada drill, pen handle, ada kolom atau tiang. Itu mungkin ya di bagian-bagiannya mesin bor. Nah, ada jenis-jenis mata bor, gitu kan. Nah, mungkin ini gambar saja. Ada berbentuk spiral, ada pemotong lurus, ada lubang dalam, ada scope, ada stylight, ada central drill, gitu kan. Ada macam-macam teknik pengemburan, mungkin kalian bisa lihat dari gambar tersebut. Itu ada ramming, ada tapping, ada cutter boring, ada counter sinking, ada centering, ada spot passing. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, terima kasih. Berarti kalau itu kalian paham ya? Paham, Pak. Kan? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Terima kasih kalau begitu ya. Nextnya nanti kita pertemuan dengan pertemuan selanjutnya kita bahas sesuai dengan
berita acara perkuliahan, yaitu pertemuan selanjutnya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat presentasi saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.